Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kita, amin. Tuhan baik bagi kita, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah ada di minggu ketiga bulan Juli dan begitu banyak hal Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Saya bersyukur sekali tiba di pertengahan tahun ini, di bulan Juli ini saya masih ada dalam pemeliharaan Tuhan, saya masih ada di dalam kasih Tuhan, dan saya percaya bahwa Dia akan terus menuntun sampai pada akhir tahun ini. Amin, saudara. Mari kita terus fokus kepada Tuhan. Anak-anak kecil dengan semua dunia mereka di situ, saudara jangan terganggu, tetapi saudara bisa tetap memilih untuk fokus kepada firman Allah. Amin. Kita ada di tema mengenai freedom, yang kebebasan di sepanjang bulan ini. Kita akan merenungkan tema ini. Ini mohon maaf Glenn, itu belum buka PowerPoint-nya, ada di dokumen biasa, folder biasa, dan kemerdekaan sejati 3 itu nama file. Ya, baik. Sambil Glenn akan menyiapkan itu, saudara, mari kita taruh perhatian kita kepada apa yang hendak saya sampaikan buat kita semua pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu yang lalu kita sudah renungkan mengenai kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita untuk bebas hidup di muka bumi ini. Kita bebas menikmati apa saja dengan belajar dari Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan memberikan kepada mereka kebebasan sepenuhnya untuk mengolah taman itu, untuk diam di taman itu, hidup di taman itu dengan sekehendak mereka. Tetapi di dalam kebebasan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, ada aturan-aturan yang mengikat mereka, di mana mereka boleh menggunakan kehendak bebas itu, tetapi ada di dalam koridor aturan. Nah, minggu yang lalu kita belajar mengenai pilihan-pilihan yang kita hadapi dalam hidup ini untuk memilih. Di dalam kehendak bebas itu kita memilih kira-kira mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikuti. Saya sedikit flashback minggu lalu ya, karena banyak yang tidak ada pada minggu lalu. Dan saudara, setiap pilihan-pilihan itu punya konsekuensi jangka panjang. Pilihan-pilihan yang kita ambil itu punya resiko yang harus kita siap untuk kita alami, siap untuk kita tanggung. Setiap pilihan-pilihan itu, keputusan untuk buat apa, kita sudah tahu resikonya apa. Keputusan untuk mengambil jalan seperti apa, kita sudah tahu resikonya apa, dan ada konsekuensi jangka panjangnya. Itu minggu lalu kita sudah belajar itu. Dan yang hadir dalam ibadah rumah tangga di hari Kamis kemarin di keluarga Bapak Eki Takam, saudara, kita lagi diberkati dengan kebenaran tentang tema ini mengenai kebebasan, ya, kehendak bebas. Di situ pengkhotbah menyampaikan kepada kita semua yang hadir, hanya beberapa, dan saya sedikit gali lagi untuk kita, bahwa di dalam kehendak bebas itu, saudara, kita semua mau bebas. Tidak ada siapa sih yang mau terikat, semua orang mau bebas. Tetapi di dalam kebebasan itu, ingat baik-baik bahwa kebebasan itu kita harus jalani di dalam aturan-aturan kebenaran firman Allah. Yang kira-kira ya, itu sedikit garis besar yang saya bisa tarik bagi kita mulai dari hari Minggu kemarin, kemudian hari Kamis, dan hari ini. Nah, hari ini saudara, saya akan membawa kita untuk merenungkan mengenai kebebasan sejati di dalam Kristus, atau freedom, kebebasan atau kemerdekaan, ya. Jadi kalau saya bilang kebebasan, kemerdekaan itu sama saja, itu pemahamannya sama. Nah, oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, seperti yang Kak Gaby sampaikan pada minggu hari Kamis kemarin, bahwa tidak ada satu orang pun yang mau terikat, semua orang mau bebas. Nah, hari ini saya mau kasih tahu kepada kita saudara,
Di dalam Kristus, saudara dan saya sudah dimerdekakan. Kita sudah bebas. Amin. Di dalam Kristus sebenarnya saudara dan saya sudah bebas. Lalu mungkin saudara akan bilang begini, bebas apa yang begitu, Ibu? Justru di dalam Kristus ini kita tidak bisa buat hal-hal yang aneh-aneh. Artinya mau kita terikat. Saudara mungkin akan bilang, ikut Tuhan ini susah sekali. Di dalam Kristus susah sekali. Saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Ada begitu banyak aturan-aturan yang mengikat saya. Di manakah kebebasan itu? Ya, kita bisa saja bilang begitu sama Tuhan, saudara. Dan saudara bisa protes itu sama kami pemimpin. Ya, di manakah kebebasan kalau kami tidak bebas menggunakan gadget dan melihat semua aplikasi-aplikasi? Di manakah kebebasan kalau kami tidak bebas keluar malam? Sebagai anak muda, kami dibatasi jam begini harus pulang di rumah. Itu kebebasan kah? Di manakah kebebasan kalau saya sudah menikah dan masih ada orang yang suka dengan saya, lalu saya pergi dengan dia, lalu saya dilarang? Apakah itu kebebasan? Banyak hal, saudara, yang membuat kita bisa protes, yang membuat kita bisa komplain sama Tuhan. Inikah kebebasan itu? Sebelum saya akan menjelaskan beberapa hal kepada kita terkait dengan kebebasan sejati di dalam Kristus, saya ajak kita semua mau membawa pikiran kita untuk melihat di rumah kita. Saudara, di setiap rumah pasti ada yang namanya pagar. Setiap rumah pasti ada pagar. Kalau belum ada pagar, saya pikir pasti ada pagar, saudara. Sekecil apapun itu ya, pagar bambu atau apa pasti ada di situ. Dan kita semua tahu yang namanya pagar. Seorang ibu rumah tangga yang punya bayi kecil, anak-anak balita, di dalam rumah itu hanya dia dengan anak balita, lalu suaminya pergi kerja, dia dengan anak balitanya sendiri. Dia akan sebelum mengerjakan segala sesuatu dalam rumah, dia akan pastikan bahwa pintu pagar sudah terkunci. Barulah dia akan sibuk di dapur. Biarkan anak itu bermain sepuasnya di pekarangan. Intinya yang penting pintu pagar sudah terkunci. Ibu itu akan merasa aman karena dia mau main apa saja di situ, main masak-masak di tanah kok, batu-batu kok, mau main rumput-rumput kok, apa kok. Intinya anak itu ada di dalam pagar dan ibu itu tidak akan pikiran. Nah, itu gambaran mengenai kebebasan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kebebasan sejati di dalam Kristus gambarannya seperti itu. Anak itu bermain sebebas-bebasnya. Mau main di dalam rumah, mau main di pekarangan, mau buat apa, buat ini, buat itu dan sebagainya. Intinya pastikan bahwa pintu pagar terkunci. Dia ada di dalam kebebasan, tetapi kebebasan yang terbatas. Amin. Kebebasan yang ada di dalam lingkungan yang tidak bisa meracuni dia, tidak bisa ada bahaya untuk dia. Bagaimana kalau anak itu pintu pagar tidak terkunci? Anak itu bisa keluar ke jalan raya, lalu bisa ditabrak oleh motor, atau anak itu bisa keluar jalan sendiri entah kemana, lalu tiba-tiba ada penculik ambil. Betul ya, saudara ya? Mari kita, ini gambaran untuk saya mau kita merenungkan ini. Lalu kalau misalnya tidak ada pagar di dalam rumah, di ruang tamu, mama pasti akan harus pastikan bahwa pintu terkunci. Biarkan mainan itu silang lagi datang di situ, mau di atas sofa, di atas lemari, atau apa segala macam. Intinya yang penting pintu terkunci dan orang tua punya pikiran aman. Karena apa? Dia bebas. Dia bebas mau hancurkan pot bunga atau mau apa di situ, dia bebas di situ. Tetapi kebebasannya terbatas dengan adanya pintu yang terkunci. Bapak Ibu bisa paham ya apa yang saya maksud? Itulah kebebasan yang diberikan Yesus kepada kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana kalau tidak ada aturan-aturan yang mengikat kita? Kita
kebinasaan. Amin. Ketika mendengar hal ini seharusnya kita tidak lagi protes, kita tidak lagi komplain, kenapa buat ini salah, buat itu salah, apakah saya tidak boleh bebas kah? Nah, ini kebebasan yang dimaksudkan bahwa harus ada pagar di dalam kebebasan itu, harus ada aturan-aturan yang menagari kita sehingga kita tidak keluar, karena di dalam ketika kita keluar ada bahaya menanti kita di sana. Itulah orang tua yang mengasihi anaknya. Anak remaja bagaimana? Dia diberikan kebebasan keluar, dia boleh bermain, tapi ingat jam ini engkau harus ada di rumah. Kristian saya kasih kebebasan, tetapi saya punya ultimatum, setiap jam makan engkau tidak diizinkan ada di mana-mana. Intinya jam makan kita ada keluarga kumpul di meja makan, kau harus ada di situ. Itu kalau berani jam makan dan tidak ada, dia akan datang, maka dia akan kena hukuman. Ya, kakak-kakak Saki ada di rumah, beberapa kali dia melakukan itu, pergi ke pantai main sepuasnya di laut, lalu lupa jam makan siang, kita waktu makan tidak ada. Dia waktu datang papanya suruh angkat kaki sebelah, lalu berdoa sendiri di situ. Dengan ditonton oleh semua istri rumah, kami dalam rumah 11 orang saudara. Ya, hukuman selalu ada konsekuensi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tapi ingat saudara, ada aturan yang menagari kita sebagai pagar perlindungan agar kita tidak binasa, agar kita tidak susah, agar kita tidak bahaya ke depan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melihat satu kebenaran yang ingin saya bagikan kepada kita. Kita akan gali ini, kita akan pelajari ini bersama. Kemerdekaan terkait dengan apa yang saya seberangkan buat kita. Baik, Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri, lalu kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Galatia 5 ayat 13. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Terima kasih partisipasi saudara dalam membaca firman Allah pada pagi ini. Galatia 5 ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, dikirim kepada jemaat yang ada di Galatia. Tentunya dalam setiap surat-surat yang ditulis, namanya surat ya saudara. Paulus itu dia sering menulis surat kepada jemaat ini, surat kepada jemaat ini, surat kepada pribadi ini, pribadi itu, dan ini surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Setiap surat yang ditulis pasti punya tujuan. Dia punya latar belakang alasan kenapa dia menulis surat itu. Ya. Lalu saudara dikasih Tuhan, ketika saya membaca ayat-ayat ini saudara, rupanya ketika Paulus menulis surat kepada Galatia ini, ada beberapa hal yang terjadi di sana di dalam jemaat itu, sehingga Paulus memilih untuk menulis surat dengan bunyi-bunyinya seperti ini, kata-katanya seperti ini. Kepada Korintus dia punya kata-kata agak sedikit berbeda karena itu menjawab kebutuhan, menjawab persoalan yang terjadi di dalam jemaat itu. Berbeda dengan di Efesus, berbeda juga dengan di Filipi, Tesalonika, dan juga Timotius dan Galatia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebebasan yang ada pada mereka saudara, rupanya mereka seenak-enaknya hidup. Mereka sebagai orang Kristen waktu itu yang sudah menyatakan diri mengikut Kristus, mereka menggunakan kebebasan atau kemerdekaan itu dalam alasan mengikut Kristus itu untuk terus hidup di dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudara,
Galatia itu mengenai dia memilah mana buah roh dan mana buah-buah daging. Betul ya, itu di Galatia. Karena apa? Kecenderungan jemaat orang Kristen yang ada di Galatia, mereka cenderung hidup tanpa ada aturan, sebebas-bebasnya. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan mana orang Kristen sejati dan mana orang duniawi. Semua sudah sama. Nah, oleh karena itu dalam Galatia 5 ayat 19 Paulus bilang apa? Matikanlah dalam dirimu hal-hal yang keinginan-keinginan daging yang berperang melawan keinginan roh. Keinginan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, percitraan, hawa nafsu, kedagingan, pesta pora, penyembah berhala, apalagi sihir dan sebagainya. Semua-semuanya ada di Galatia 5 ayat 19 kalau kita baca, saudara. Lalu di dalam ayat 22 kata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera dan sebagainya. Nah, identifikasi antara buah roh dan buah daging itu Paulus tulisannya ada di dalam Galatia. Artinya bahwa orang-orang di Galatia, orang-orang Kristen di Galatia sudah salah menggunakan kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan kepada mereka sebagai pengikut Kristus. Nah, di dalam ayat 13 ini, mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Ayat ini saya pilih untuk kita gali bersama pada pagi ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, dia bilang begitu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, pagi hari ini dari ayat ini pertanyaannya bagi kita semua adalah, terus bagaimana? Bagaimana kita mau hidup sebagai orang-orang yang bebas, Ibu? Bagaimana kita mau hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus? Ada 3 hal yang akan kita renungkan terkait dengan pertanyaan itu. Yang pertama, yang ingin saya bagikan kepada kita, mari kita bergeser ke ayat 1 pasal 5 Galatia ini. Ayat 1, dia bilang begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ayat 1 saya menemukan poin pertama untuk kita renungkan pagi ini, yaitu supaya bagaimana kita benar-benar menjadi orang yang bebas, merdeka dalam Kristus. Yang pertama adalah mari kita berkomitmen untuk fokus kepada Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk fokus kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya fokus kepada Tuhan, maka saudara, sia-sia saja kekristenan kita. Amin. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, sia-sia saja pengiringan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, sia-sia saja pelayanan kita selama ini. Mungkin kita melayani sudah belasan tahun, sudah 22 tahun, 32 tahun, terus ada di altar. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita tidak fokus sama Tuhan dan kebenarannya, sia-sia saja semua yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan garis bawah di situ, underline-nya merah, saya kasih di situ, artinya ada penekanan di sana. Saudara lihat, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ini kita sudah merdeka, sudah dibebaskan dari apa? Dari kuk perhambaan. Saudara tahu kuk? Kuk itu saya ini orang yang awam-awam dan awam sekali dengan persawahan. Karena dari kecil saya tidak pernah lihat sawah. Keluarga kami adalah keluarga petani, tetapi kami orang tua kami hanya berkebun, menanam jagung, singkong dan sebagainya. Dan kami di daerah itu tidak ada sawah. Tapi setelah saya ke Jawa baru saya lihat yang namanya sawah. Terus, betapa indahnya sawah ini. Dulu waktu SD saya hanya lihat di gambar-gambar di buku-buku. Tapi kemudian di Jawa saya melihat dengan jelas sawah secara kasat mata. Di sawah itu saudara ada apa? Di sawah itu ada petani dan juga ada, saya melihat
kerbau yang dijadikan sebagai ada di pasar itu, kayu penghalang di atas pundaknya ini, atas leher itu, kemudian diikat, lalu saudara, sapi kerbau itu harus disetir dari belakang, dia punya orang namanya yang di belakang apa, joki, ya, joki itu akan mengarahkan sapi kerbau itu untuk lari kencang-kencangnya membajak itu sawah pokoknya. Waduh saudara, di atas leher daripada kerbau atau sapi yang digunakan untuk membajak itu yang namanya hook. Hook artinya beban. Ya, hook itu ada di sini. Nah, hook itu tujuannya ada di situ untuk apa saudara? Untuk mengarahkan dia tidak akan kemana-mana, karena itu bagian dari setir dia begitu. Tetapi saudara, itu dikendalikan dari belakang. Nah, saya mau kasih tahu kepada kita sore pagi hari ini. Saudara perhatikan di sini dia bilang apa? Jangan mau lagi dikenakan hook perhambaan. Hook perhambaan ini beban yang ada di atas pundak kita. Sebelum Kristus memerdekakan kita, kita ada di dalam hook perhambaan yang namanya perhambaan dosa. Amin. Kita ada dalam hook perhambaan yang namanya dosa. Dosa memperhambakan kita. Kita hidup di dalam kedagingan dosa. Kita hidup di dalam keinginannya. Kita melakukan apa saja tanpa ada aturan yang mengikat. Kita mau buat itu saja terserah kita. Kita lakukan sesuai dengan sekehendak hati kita. Karena apa? Karena dosa menguasai kita. Karena dosa ada di atas kita. Karena dosa karena dosa memperhamba kita. Dosa memperhamba kita. Dia ada di atas pundak kita. Dia mengendalikan pikiran kita. Dia mengendalikan hati kita. Dia mengendalikan seluruh kehidupan kita. Jadi dia akan membuat kita kemana saja dia mau. Dia mengarahkan kita seperti joki mengarahkan kerbau atau sapi yang ada di atasnya hook itu. Jadi kemanapun kita pergi, saudara, dosa yang mengendalikan. Tapi setelah Kristus datang untuk menebus kita, dia membebaskan kita dari hukum dosa. Firman Allah berkata bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum perhambaan itu, dari hukum dosa itu. Nah,